Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore hari ini, Masya Allah, saya kira nggak akan ada yang datang karena hujan deras tadi ya. Dan ternyata Alhamdulillah Allah gerakan hati kita, langkah kita, diri ini untuk bisa sama-sama belajar sore hari ini ya. Dan Masya Allah, ini ada guru saya juga, Coach Bayu gitu ya. Dari teman-teman dari Muhsinin Club, ya kita doakan Muhsinin Club, orang-orang yang ya bersedekah ya, termasuk muhibbin ya. Teman-teman semua juga termasuk bagian dari orang yang mendanai gerakan kebaikan malam hari ini, Masjid Al-Murabbi, Majelis Pengasuhan. Ya insyaallah Allah berkahi dan Allah pertemukan kita kembali di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya di belakang juga ada Kang Febri. Kang Febri ini dari Syamil Quran tadi nitip akan ada door prize. Waduh. Siap-siap ya, perhatikan materinya ya. Door prize Quran Hijrah. Ini Quran tercanggih saat ini. Kenapa? Karena ada QR code-nya. Ya, di QR code nanti ada video Kiai Lukman ya, Pontianak. Nanti ada audionya, ada quotes-quotesnya. Ini Quran tercanggih ya. Lumayan lah ya. Harga nggak seberapa kalau bicara harga, tapi insya Allah ini bisa memasukkan kita dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya juga insya Allah ada door prize. Ini saya ada food supplement dari Jepang gitu ya. Ini satu food supplementnya ini harga 1,1 juta. Pengen nggak? Buat 10 orang, ada 10 orang nggak ya? Jadi ini kayaknya kebagian semua ya, atau dibagi-bagi dalamnya. Jadi ya saya kerjasama, salah satu bisnis saya adalah Inagic, Kanggeng Water, mungkin pernah dengar. Nah ini ada food supplement dari Jepang, insya Allah halal, karena saya lagi dulu izinnya. Saya mengawal langsung ke Jepang, jadi insya Allah aman. So hari ini kita akan belajar, saya diminta sharing pentingnya goal setting dan bagaimana cara mewujudkannya. Ya, sekarang saya tanya begini teman-teman, saya udah mengenalkan diri belum ya? Nama saya Andika, latar belakang saya dokter, saya lulusan Unpad ya Bandung, Jatinangor kuliahnya. Namun semenjak sumpah dokter, saya belum pernah praktek. Jadi setelah ini ya, jangan tanya resep penyakit, resep obat, nggak sepoho cek orang Sunda, ya sudah lupa. Dan tolong jangan panggil saya dok, karena dok artinya anjing. Betul ya? Jadi saya kalau di rumah sakit dipanggil dok, yang kedengaran tuh kadangnya di telinga saya nying ya gitu. Jadi tolong ya panggil saya, jangan panggil ustadz juga karena saya bukan ustadz, ya panggil ustazah ya. Sepeda ada ya, oke. So hari ini kita akan bahas tentang pentingnya goal setting dan bagaimana cara mewujudkannya. Ya, hari ini sudah tanggal berapa? 20 September. September udah mau kelar. Oktober, November, Desember, betul nggak? Ya, ini sudah mau berganti tahun lagi nih. Kalau Muharram kemarin sudah tahun baru Islam lagi nih. Ya, siapa di antara antum ya yang setiap akhir tahun, entah kalau saya biasanya bikin goals itu setiap Ramadan, kalau saya setiap 1 Syawal itu kick off-nya. Setiap orang beda-beda. Ya, siapa di antara antum anggaplah kebanyakan resolusi tahun 2015, 2016, 17, 20, 21 itu nggak pernah terwujud. Ada? Banyak Pak ya? Apalagi pas pandemi kemarin kan 2020, 2021, waduh kacau gitu kan. Udah setting target ternyata ya qadarullah ya semua seringkali buyar karena ya kejadian yang tidak bisa kita kendalikan ya. Sering merasakan seperti itu ya. Dan ternyata memang banyak dari kita yang belum, ya ini kita waktunya maksimal 5:30 lah ya, maksimal ya insyaallah ya. Karena nanti kita harus bergerak ke ini maksimal sejam kita bicara. Banyak orang yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya membuat sebuah goal setting, bagaimana cara mewujudkannya, bagaimana cara membreakdownnya, dan apa rahasia dibalik semua goal setting tersebut. Ya, dan sebenarnya kalau kita bicara goal setting saja nih, kalau saya ngisi training gitu istilah kata, itu bisa setengah hari sendiri sebenarnya gitu ya, apalagi dengan praktek membuatnya dan seterusnya. Nah hari ini saya ingin sharing poin-poin besarnya plus poin-poin kecilnya. Kalau ada waktu nanti saya coba 5:15 kita selesaikan sehingga setelah 15 kita bisa tanya jawab. Sip? Ya. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi. Ya, pulang dari sini teman-teman punya goals, wujudkan,
nggak lama dari sekarang, maksimal Januari 2023, teman-teman sudah ikutan Muhsinin Club. Bisa sedekah minimal 10 juta sebulan, amin? Amin. Amin ya, insya Allah ya. Jadi banyak dari kita yang harus dilatih ya, otot sedekahnya, otot berbaginya ya. Kalau beliau ototnya udah ngeri gitu. Beliau otot bicep tricepnya, saya kira saya biasa pembicara udah paling gede, paling keren gitu kan. Ternyata ada Coach Bayu, saya jadi kecil gitu. Tapi otot berbaginya, otot sedekahnya beliau juga sangat luar biasa, masya Allah ya. Nah, mumpung nih, saya mau nembak nih, beliau juga kayaknya nggak tahu nih. Sini ada Teh Dini Lestari nih. Waduh, saya punten ya Teh, saya tembak nih ya. Beliau nggak tahu, saya juga nggak tahu beliau mau hadir. Ada Teh Dini nih. Jadi gini, saya bisa cerita tentang teori semua di sini. Ya, saya bisa cerita teori tentang banyak. Tapi sebenarnya gini, kalau teman-teman sudah tahu teorinya, tapi antum tidak punya inspirasinya, tidak punya motivasinya, saya mau ajarkan antum siapa Kang namanya Kang? Arman. Pantesan mirip Arman Maulana gitu ya. Anda temenin Kang Arman nih, 24 jam sehari gini Kang, saya coaching gitu ya, goalsnya begini cara bikinnya, harus smart goals misalnya dan seterusnya, begini caranya. Tapi kalau antumnya tidak termotivasi, nggak ada guna juga kan? Saya pulang gitu kan ke Bogor, Kang Armannya kan, ya sare deui gitu kan, rebahan lagi gitu. Nah, sehingga ketika saya punya goals, ketika antum punya goals, yang paling penting itu adalah api di dalam diri antum. Kalau saya sering sebutnya adalah magic moment. Nah, kebetulan saya melihat seorang Dini Lestari ini, buat saya beliau adalah magic moment. Siapa tahu ini bisa jadi magic moment buat antum semua. Teh Dini boleh maju ke sini, Teh Dini sharing. Nah, saya nggak bisa megangin nih, tapi hati-hati jalan ya Teh ya. Jadi beliau ini seorang tunadaksa ya, kita sebut ya. Masya Allah, saya udah merinding nih. Duduk Teh. Ada mic lagi nggak? Materi saya nggak penting, ini yang paling penting teman-teman. Ya, ini kita beruntung nih kedatangan Teh Dini. Bisa megangnya Teh? Bisa ya, Masya Allah. Coba lihatkan tangannya dulu Teh ke teman-teman Teh. Masya Allah, lengkap jarinya ya. Walaupun begini ya, oke. Saya coba wawancara dulu ya teman-teman ya. Guys, this is very very important. Ya, saya bisa sharing tentang goals apapun, you bisa lupa, tapi I hope you nggak lupa momentum ini. Oke, namanya siapa Teteh? Dini Lestari. Mungkin ini lebih keras Teh, punten. Maaf. Siapa Teh namanya Teh? Dini Lestari. Bicaranya agak sulit ya. Karena beliau, coba Teh cerita, ini Allah berikan keterbatasan, berikan kespesialisasian gitu ya, special, keistimewaan Teteh. Sakit apa sih diagnosanya gitu biar tahu. Coba kecilin dulu musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Jadi keadaan seperti ini dan sejak kecil awalnya orang tersebut tidak tahu. Awalnya nggak tahu. Tidak tahu ini apa, anak saya begitu tidak berkata apa-apa. Hanya begini saja. Berjaya dengan waktu ketika usia 1 tahun, ya sudah bisa berjalan. Ini belum ada perkembangan apapun. Dan dari situ mulai ikhtiar sebagai manusia yang mungkin di sini ada orang tua, mungkin saya orang tua manusia yang ingin melihat anaknya tidak sempurna. Oke, saya coba translate ya. Jadi beliau kalau bahasa kedokterannya, well kali ini saya bisa sebagai seorang dokter, cerebral palsy ya Teh ya. Cerebral palsy itu salah satu, saya merinding. Salah satu gangguan di otak lah, pendek cerita begitu. Sehingga beliau ya kalau bahasa umumnya tunadaksa ya, seperti ini. Terus tadi beliau cerita orang tua mana gitu ya mungkin nggak kaget.
Terus saya baca di story-nya pernah dibuang, itu gimana teh? Kalau dibuang mungkin kan, ya Allah menganugerahkan ini seorang ibu yang luar biasa yang mau menerima diri dengan apa adanya. Mungkin orang tua sebelah ini yang tidak ada. Ketika itu mungkin berpikir apa sih ini, kalau bisa apa sih ini buat kita pengen. Yang mungkin dia alhamdulillah ini bisa seperti ini hanya diurus dan dididik oleh seorang ibu. Masya Allah. Seorang ayah. Jadi tepuk tangan buat ibunya Dini ya, Masya Allah. Kita doakan orang tua beliau masuk surga, amin. Amin ya robbal alamin. Teh Dini, Teh Dini afwan nih ya, malu nggak jadi orang yang mungkin Allah takdirkan cerebral palsy seperti ini? Ya mungkin pada awalnya ini pun banyak minder. Awalnya minder. Dan seperti ini. Mungkin orang itu yang mengajak mencemooh diri. Banyak mencemooh. Namun di sisi lain ini saya tidak akan mendengarkan sebuah ceramah yang berbeda. Ceramah dari Agim ketika itu mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan usia di luar kemampuan hamba itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan ya menguji seorang manusia, apakah Dini, apakah antum semua di luar batas kemampuannya. Oke. Dan kita ini bangkit. Mungkin ketika itu ini ada kedokter luar biasa yakin bahwa ini yang terbaik. Namun ketika itu bagi ada yang kurang. Yang kurang apa? Ini belum punya tujuan. Belum punya tujuan. Nah, masuk ke materi nih, masuk ke materi. Tapi kita dibawa kemana? Soal ini. Oke, sorry Din. Jadi awalnya antum merasa oke, ini ujian Allah, Dini pasti bisa melaluinya, betul kan? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Lalu Dini mulai bersyukur dengan apa yang Dini yang Dini miliki, yang Allah berikan. Oke, nah sebelum kita bicara goals ya, tujuan akhirnya kan merubah Dini ini bisa amazing luar biasa. Jadi gini teman-teman. Oke, tadi Dini sudah berapa buku yang Dini tulis? Alhamdulillah yang udah kita itu udah 4. 4 buku guys. Yang udah kita yang udah jadi itu 11. Jadi 4 yang sudah cetak, 11 semuanya. Karena itu yang maksudnya yang 7 lagi belum dicetak itu. Belum dicetak lagi, Mencari sponsor, Masya Allah. Saya udah baca salah satu bukunya. I was crying when Oke, so Din, antum nulisnya gimana itu bisa 4 buku, 11 buku? Kita yang sehat-sehat aja belum punya buku, baca buku aja males, Din. Coba Din, gimana ini? Ya Alhamdulillah, kalau bagi diri sendiri ini bukan diri hebat, bukan diri orang jalan, bukan, dan karena diri sendiri jujur. Ini saya manusia yang lemah. Namun ini semua diri hari ini anugerah dari Allah. Jadi Dini ngetik. Ada diri ngetik sendiri. Kadang-kadang yang ini tidak berfungsi. Oh nggak bisa, ini nggak bisa ngetik. Jadi kalau yang lain 11 jari, ini 1 jari gitu ya? Karena kalau ini kadang-kadang nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Jadi gerak keyboardnya susah gitu ya? 1 jari, lahir 11 buku teman-teman. Antum jarinya berapa? 11 buku ya. And then saya baca buku Dini sudah ke berbagai negara ya, menjadi pembicara, memotivasi orang-orang ya, di dalam dan di luar negeri. Kalau di dalam negeri mungkin sudah banyak, kalau di luar negeri mungkin teman-teman banyak punya impian juga,
jalan-jalan ke luar negeri? Teh Dini silakan cerita Teh. Alhamdulillah, mungkin di sini tidak menyangka ya ini bisa seperti itu. Karena di sini saya berkata ke orang mungkin yang berhaji, oh tadi itu hebat, tadi itu kenal dengan orang-orang, kenal dengan tokoh-tokoh. Nah, ibadah walaupun kita kenal tokoh-tokoh itu tidak ada apa-apanya. Kalau seandainya kita hanya diam, begitu pun Dini bisa menulis. Namun Dini hanya diam di rumah saja. Apakah Dini bisa ketemu dengan Amerika? Tidak. Nah, Dini memanfaatkan Dini memberikan kesempatan masih bisa melangkah. Ya udah, Dini melangkah. Masya Allah. Menunjukkan kaki ini untuk melangkah. Sudah kemana aja tuh Din melangkahnya ke berbagai? Alhamdulillah yang Dini sudah singgahi Malaysia, Thailand, dan alhamdulillah umroh. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dong buat Dini Lestari. Nah Din, kan antum punya segala keistimewaan yang Allah berikan gitu ya. Mungkin secara fisik antum terbatas, tapi secara niatan, secara pikiran, secara mentalitas kita kalah nih dibanding Dini. Kita masih males gitu kan seringkali. Nah, ketika Dini punya goals ya, pengen menulis buku gitu ya. Nah, apa yang Dini lakukan? Apa yang Dini siapkan supaya Dini bisa akhirnya nulis dan selesai gitu? ya ini Mau memulai, catat guys, mau memulai. memulainya tujuan yang kuat. Tujuan yang kuat, punya tujuan yang kuat. Contoh, kita ingin membuat buku. Untuk apa sih buku itu? Untuk apa buku itu? Contoh, diri sendiri. Jadi ingin menjadi motivator ya. Ingin menjadi motivator, international motivator, not just national motivator. Mungkin awalnya apapun mungkin dari cerita ini bisa jadi motivator internasional berbicara fokus dan ada ini membuat buku itu ibarat jadi supaya ini bisa menjadi motivator internasional itu karena alhamdulillah ini bisa keliling negara itu gara-gara buku. Masya Allah. Gara-gara ini bisa baca buku tapi gara-gara buku ini itu jadi bisa keliling negara. Dan pada intinya sebesar apapun mimpi kita, kalau kita tidak mempunyai tujuan, tidak ada motivasi. Berani memulai, miliki tujuan yang jelas ya, dan sertakan Allah tadi ya dalam tujuan tersebut, niatkan bahwa itu adalah untuk ibadah ya. Terakhir Dini, apa pesan buat kita nih Afwan yang secara fisik gitu ya normal lah begitu. Apa pesan Dini buat kita? Mungkin kalau bagi diri sendiri di sini mungkin banyak pengucapan beberapa ayatnya orang yang Allah berikan kelebihan berupa kata. Mungkin sini ingin mengajar banyak di sini yang berjuta dan anak yatim, para penghafal Al-Quran. Namun terkadang ada satu golongan yang sehingga kita lupakan. Siapa itu golongan itu? Golongan itu adalah disabilitas. Para disabilitas itu bukan dongeng, bukan cerita belaka, tapi para disabilitas itu memang ada di sekitar kita dan mereka belum dijamah, belum disentuh oleh kita. Yuk kita mulai membuka diri, mulai berempati kepada mereka, menyadar di sini ada yang lupa para disabilitas dia. Masya Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ulang lagi ya sedikit. Jadi di sini banyak para agnia, orang kaya, pengusaha yang dermawan. Ya, di luar sana masih banyak yatim dan duafa gitu ya. Dan ternyata kita selama ini mendefinisikan duafa kurang luas. Duafa adalah orang yang lemah, dan salah satu yang masuk definisi duafa ini adalah kaum disabilitas gitu ya Teh Dini ya. Dan ini luput dari kita. Dan ternyata memang nggak semua orang sehebat Teh Dini di luar sana yang disabilitas seperti itu. Ya, banyak orang-orang yang butuh bantuan kita. Ya, kita doakan ya Dini bisa terus berkarya, dan insya Allah di sini Dini banyak pengusaha, orang-orang yang insya Allah peduli. Apalagi di belakang ada dari Syamil Quran, percetakan Quran terbesar, nyetak buku juga banyak insya Allah. Nanti Kang Febri bisa diinformasikan ya. Ada 8 lagi draft bukunya nih, masya Allah. Ya. Siap ya, insya Allah kita nanti manggung bareng ya. Oke, tepuk tangan lagi buat Dini Lestari. Oke. Ya. Kursi nggak usah, keluarin nih. Oke, buat Teh Dini dapat Quran dari Syamil Quran. Ya, insya Allah Teh Dini. Dan ini kunyit dari Jepang ya, insya Allah makan para raja-raja, insya Allah semuanya dari saya, insya Allah berkah. Tepuk tangan sekali lagi buat Dini Lestari. Siapa yang termotivasi oleh Teh Dini, angkat tangan, katakan saya. Insya Allah. Kayaknya materi saya udah nggak penting ya. Langsung punya goal semua. Goal gue sih, gue merasa satu, gue cowok, dia akhwat gitu kan, hello gitu. Terus saya ya alhamdulillah gitu, Allah kasih gitu. Ya, fisik yang alhamdulillah sehat gitu. Gue sih malu gitu ya. Gue sih malu sama Dini. Makanya tadi bilang saya setiap ada kesempatan bareng ketemuan sama Dini gitu ya. Saya ingin menjadikan momentum ini sebagai momentum buat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya bisa set goals lagi gitu. Dini aja yang punya keterbatasan, yang punya keistimewaan, bisa berkarya, bisa memberikan manfaat yang luar biasa, tidak mungkin sehebat ini. Ya. Nanti mudah-mudahan video tadi direkam viral Dini ya, banyak orang yang siap mensponsori Dini. Kalau Dini, kita tidak punya namanya why. Apa? Why. Kenapa? Ya, jadi sebelum kita bicara goals, kita bicara why terlebih dahulu. Dan this is the most important thing.